Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana bahasa programming language Python koneksi ke database. Di sini saya menggunakan sebelumnya saya Python-nya versi Miniconda dan versinya 38. Kenapa saya memilih Miniconda? Karena Miniconda selain library-nya tidak lengkap, maksudnya tidak lengkap karena saya lebih suka tidak lengkap. Itu karena saya mengetahui bahwa apa aja library yang saya install dan apa saja kebutuhan saya. Sehingga pada saat saya melakukan compile dan lain sebagainya, itu saya mengetahui library tersebut saya pakai atau tidak. Itu salah satu yang saya sukain. Saya menggunakan Miniconda. Nah, sedangkan kalau pakai Anaconda itu pasti udah lengkap, tapi size-nya pun lebih besar. Nah, tapi ada beberapa library yang tidak saya gunakan. Nah, ibaratnya Miniconda 50 MB, sekitar 40-50. Kalau Anaconda sekitar 400-500. Nah, kalau secara size, saya milih yang 40-50 dong. Karena pada saat saya melakukan transfer suatu application atau suatu bundle yang sudah mau jadikan atau ke tim-tim yang lain, saya tidak perlu mentransfer file sebesar itu, atau mungkin dalam bentuk Excel atau lain sebagainya. Nah, kan kita tidak perlu sebanyak itu. Library yang kita akan pakai bukan pakai sih, yang akan kita transfer belum tentu kan semuanya kepake. Oke, cukup. Dan kemudian di sini saya menggunakan database Postgre. Sini Postgre-nya saya versi 11.2 kalau tidak salah, dan itu ada di localhost saya. Oke, di localhost saya, maaf tadi ada sedikit ini. Oke, lanjutkan. Kenapa saya pakai Postgre 11.2 dan ini saya sudah install di database lokal saya, sehingga nanti saya akan mengkonekkan di lokal saya sendiri. Dan untuk username, password segala macam itu saya settingnya adalah by default dari saya. Tetapi default ini jangan teman-teman terapin pada saat nanti sudah di level development atau production. Ini saya kasih karena levelnya adalah level training, memberikan suatu contoh bagaimana cara koneksinya, bukan contoh password yang baik ya. Jadi yang perlu di-note adalah saya memberikan koneksi ke database Postgre melalui Python. Oke. Di sini saya sudah ada koneksi yang saya buat sebelumnya tadi. Nah, di sini saya memakai Scikit-2, yang dimana Scikit-2 ini library Python ya, yang untuk menghubungkan ke Postgre. Kemudian di sini saya memakai koneksi, dan di sini nulis host, kemudian portnya saya set, db name, user, password. Kemudian saya kursor ini untuk membuat kursor. Jadi ini saya membuat variabel con, isinya koneksi ke Postgre. Kemudian saya membuat kursor untuk masing-masing session. Nah, jika ingin auto commit, bisa teman-teman terapin con auto commit, itu silakan di true. Jadi nanti setiap membuat itu akan true. Nah, kemudian di sini saya create table training connect-db. Kalau di teman-teman ini ya guys ya, jadi di db saya itu training connect-db ini belum ada, dan di sini dilihat bahwa does not exist ya training connect-db. Kemudian saya membuat tabel training connect-db, kemudian saya kursornya saya execute nih SQL nya. Oke, kita jalani dengan shift F10. Sudah kita jalanin terlebih dahulu ya di PyCharm, di SQL kursor dengan F10, shift F10. Oke, nah ini dia. Karena tadi saya barusan meng-create dan ini already exist. Nah, ini sebenarnya create table bisa is exist ya. Jadi if exist nanti dia tidak akan mengeksekusi, tapi kalau dia tidak ada dia akan mengeksekusi, itu bisa. Jadi kalau di dalam tabel itu kita bisa membuat seperti ini.
get table if not exist, itu training connect DB. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, sorry, if not exist. Nah, ini ya, dia tidak akan muncul pesan error. Tapi kalau ini tidak ada, maka dia langsung nge-create dan hasilnya adalah muncul error. Nah, kalau seperti ini dia langsung if not exist. Dia tidak akan if not exist. Oke, create table if not exist. Salah. Tulisannya tadi salah. If not sorry, kurang S rupanya. Oke, nah ini. Nah, coba saya balik lagi ke dbeaver. Saya coba drop dulu. Drop table. Drop table. Oke. Drop table. Nah, sudah dia. Ini table training connect DB is not exist. Berarti table tersebut tidak ada ya. Kalau di select all from training connect DB tidak ada ya. Oke. Terus kemudian di sini saya membuat tabel training connect DB. Saya run. Dan sudah saya run. Kemudian kita cek kembali di dbeaver apakah ada. Oh, relation training connect DB SQL cursor execute SQL. Oh, sorry. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oh, training connect DB udah ada. Training connect DB. Ini saya connect kemana ya? Sebentar, saya masih bingung sendiri nih. Oh, nih udah ada ya. Jadi tadi itu perbedaannya. Oh, sorry. Yang tadi CB, yang ini DB. Oh, pantes tidak ada ya. Oke. Nah, ini berhubung connect DB-nya database-nya sudah terbentuk, kita balik lagi ke PYCharm. Oke. Ini sudah terbentuk ya. Kita hapus dan kita coba mengisi database terlebih dahulu. Mengisi tabelnya, kita buat lagi statement. Saya pakai petik 3 ya, biar bisa multiline. Di sini saya insert into training connect DB. Terus kemudian kita masukkan tadi value-nya tadi ada user ID, name sama address. User ID, name sama address. User ID, name sama address. Kita sampel dulu satu. Values user ID-nya 1, kemudian name-nya nama saya Reza, kemudian address-nya misalnya Jakarta. Oke. Kita select statement-nya shift F10. Oke, ini harusnya sudah bisa dilihat. Kita balik lagi, kita select statement. Wah, nih data saya sudah masuk ya. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan update, delete, dan sebagainya, langsung bisa menggunakan dalam koneksi ini. Nah, di sini nantinya saya ingin, misalnya nih saya bisa, kan namanya juga data manipulation language, ini insert. Kemudian kalau saya mau set, kita bikin SQL update, kita buat ini statement untuk update ya. Statement update berarti update table training connect DB set, misalnya address kita set menjadi addressnya misalnya komplek, bukan komplek aja deh, komplek. Oke, kita execute SQL update. Oke, kita shift F10. Shift F10.
oh sorry, update shift F10, set address komplek. Wah, I'm sorry, petiknya ya, petik 2. Oke, sudah terupdate. Kita tadi mengupdate database SQL update. Ini ya, saya nulis SQL update. Sorry, tadi skinnya layarnya belum saya pindahkan. Nah, ini SQL statementnya SQL update. Saya update training connect DB, set address komplek. Saya ngeset address menjadi komplek, dan kita lihat di DB nya, di koneksi database, di database-nya itu udah berganti ya nama komplek. Kemudian kalau saya mau delete, SQL delete, SQL delete, kemudian SQL delete, saya kasih statement delete training connect DB. Nah ini tanpa where clause, berarti saya akan mendelete semua isinya. Misalnya ada 100 row, maka yang akan delete adalah 100 row. Delete table, astagfirullah, kurang table. Cinta error nih, table training delete from, jadi kurang ya. Tadi saya salah, delete from training connect DB. Jadi sehingga isinya adalah kosong. Oke. Di sini sangat-sangat simpel ya. Pada saat kita membuat statement itu pasti sangat simpel. Oke, mungkin cukup sekian. Ini tutorial singkat saya, koneksi dari Python menuju ke database. Nanti kita akan mencoba membuat satu library yang tinggal kita pakai saja dan tidak kita berulang-ulang di setiap modulnya. Keunggulannya apa? Karena kalau pada saat kita membuat koneksi database itu pasti sangat-sangat dibutuhkan di beberapa modul. Nah, ini kita akan membuat nantinya di next videonya, kita akan membuat koneksi database menggunakan library modul yang kita buat sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kondisi karena kita masih di masa pandemi. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, atau like, ataupun silahkan untuk follow IG saya. Dan silakan untuk request ya. Kalau mau request, kemarin juga ada beberapa yang minta request, tapi belum bisa saya berikan sampel karena memang ada kesibukan saya di luar dari membuat video ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menikmati.